Saat ini banyak orang mengkampanyekannya dengan kampanye cuci tangan sebelum makan, kampanye gosok gigi sebelum tidur dan sebangun tidur setelah makan, dan lain sebagainya. 1400 tahun yang lalu Nabi SAW sudah menyampaikan sunnah ini kepada kita, dan semuanya kaitan itu adalah kaitan dengan kebersihan, sahabat. Maka kalau kita lihat dari sini, ternyata kebersihan dimasukkan dalam area ibadah mahdhah. Oleh karena itu, alangkah luar biasanya ketika kita sebagai pribadi juga mencontoh Nabi SAW. Berikutnya Nabi SAW, salah satu yang disukai oleh beliau adalah wewangian. Jadi Nabi SAW itu senantiasa bagaimana dalam keseharian beliau itu, beliau tampil di hadapan sahabatnya itu dengan wangi. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan Nabi baru ingin datang saja, maka wanginya sudah tercium. Nabi bekas duduk di satu tempat, lalu beliau pindah ke satu tempat, wangi di tempat itu pun tercium. Saya tidak terbayang bagaimana indahnya seorang baginda Nabi SAW secara personal, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana beliau selalu menjaga pakaiannya, tidak harus dengan kemahalan, tapi mampu untuk menjaganya dengan kebersihan, sehingga semua orang itu terpesona dengan penampilan baginda Nabi SAW. Dan ini bukan hanya sekedar untuk diceritakan, sahabat. Ini harus mampu untuk kita praktekkan dalam keseharian kita. Bagaimana kita mampu hadir di hadapan manusia, dan manusia itu merasakan kenyamanan dan keindahan ketika dia melihat dan menyaksikan kita. Nabi SAW mengatakan, jangan mendekati masjidku ini orang yang habis makan bawang. Gitu. Artinya apa? Orang habis makan bawang itu ada bau mulutnya itu. Bau mulutnya menunjukkan sesuatu yang tidak bersih mungkin ya. Bau mulutnya, Nabi tidak mau ini nanti ketika dia mengucap amin, membuat orang lain jadi merasa tidak nyaman. Ini dilarang mendekati masjid. Salah satunya kita dilarang untuk berpenampilan ala kadarnya. Dalam satu kesempatan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaik ketika kamu berangkat ke masjid. Bukan hanya sekedar ketika berangkat ke masjid. Dalam setiap kesempatan mampulah kita untuk berpenampilan baik, sehingga dengan penampilan baik itu Allah akan memberikan banyak limpahan kebaikan kepada kita, dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, berbagai hasil bumi yang melimpah merupakan andil dari manusia dalam menjaga dan merawat tumbuhan. Alam tidak pernah lupa membalas kebaikan dari para petani dengan memberikan hasil bumi yang sangat melimpah. Itulah contoh nyata bagaimana kita memelihara alam, diantaranya menjaga kebersihan lingkungan. Tetapi, apa yang terjadi jika kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT tidak mampu menjaga lingkungan serta kerap mengabaikan makhluk lain di muka bumi ini? Lihatlah kondisi jika sebuah sungai yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, namun tidak dijaga kebersihannya, bahkan cenderung sengaja dirusak dan dikotori akibat tangan-tangan manusia. Sungai Citarum sudah berada di titik yang sungguh mengkhawatirkan. Dari hulu hingga ke hilir sungai, bahkan kondisinya kini menyimpan potensi bencana yang sungguh besar. Jika memasuki musim hujan, musibah banjir tidak bisa dihindari, terutama untuk wilayah yang mendekati hulu sungai. Nauzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ancaman yang cukup keras bagi hambanya yang merusak alam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sahabat yang dicintai Allah, ini salah satu bentuk contoh saja yang bisa kita ambil ya. Kadang-kadang kita ketika ada satu kotoran, tangan ini kok kayaknya enak sekali membuang gitu. Padahal kadang-kadang juga tempat sampah itu ada di mana-mana. Maka ada kotoran, jangan mudah untuk membuang di tempat sembarangan. Simpan dululah di kantong kita, di jaket kita, lalu kita buang di tempatnya. Dan begitu juga bagi kita yang mungkin punya kelebihan harta, kalau kita lihat di satu tempat tidak ada tempat sampah, ya alangkah baiknya juga kalau kita menjadikan itu sebagai bahagian daripada amal jariah, kita letakkan di situ sehingga orang juga bisa membuang sampah dengan mudah, sahabat. Karena keharaman untuk membuang sesuatu yang tidak baik ini, sampah,
buang air dan lain sebagainya itu ditegaskan betul oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang untuk buang air kecil di satu tempat yang dimana itu dilalui oleh orang sebagai jalan umum. Itu masuk bahagian daripada larangan yang dikecam keras. Dan kalau kita lihat juga ternyata budaya ini memang kalau dilihat remeh, betul laknat itu akan terjadi, sahabat. Bayangkan ketika orang itu tadi ya ada sungai di sebelahnya lalu dia seolah mudah saja buang, buang 1-2 mungkin oke lah. Tapi nanti ketika itu akan banyak sekali orang yang membuang di situ dan ternyata air itu banyak juga orang yang memanfaatkannya, maka alangkah buruk laknat yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada perilaku yang seperti ini. Dan ini yang menjadi miris buat kita, sahabat. Seharusnya muslim harus menjadi orang terdepan untuk bisa mengajarkan kebersihan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan ketika beliau berada di Uhud dan melihat Uhud, Nabi mengatakan Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud itu adalah gunung yang kami mencintainya dan dia mencintai kami. Bentuk cintanya Nabi kepada Uhud tersebut adalah dengan menjaganya, dengan memeliharanya, tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi secara moral ataupun etika, dan ternyata itu mampu memberikan kebaikan. Kebaikannya juga luar biasa ya. Di mana letak kebaikannya? Sampai ketika pernah terjadi gempa saja, lalu tiba-tiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginjakkan kakinya, menghentakkan kakinya di atas bukit itu untuk supaya gempa diam, itu pun terlaksana, sahabat. Kenapa? Karena Nabi mencintai alam. Ketika kita mencintai alam dengan kebersihan salah satunya, maka alam itu akan mencintai kita. Dan ketika kita berbuat buruk kepada dia, maka tunggu saja saatnya. Pasti alam akan memberikan keburukannya kepada kita atas izin Allah, keburukan kepada diri kita dan keburukan kepada seluruh umat manusia. Wal iyadzubillah, dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, selain kebersihan diri dan lingkungan, ada satu unsur lagi yang juga penting untuk selalu kita jaga kebersihannya, yaitu kebersihan harta. Harta yang kita miliki kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jiwa yang bersih salah satunya berasal dari harta yang bersih dan halal. Kebersihan harta akan membawa ketenangan hidup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Harta yang berkah adalah harta yang disenangi Allah. Tidak harus banyak, sedikit tapi berkah lebih baik daripada yang banyak tetapi tidak berkah. Sahabat yang dicintai Allah, sadarkah kita di saat Allah berikan harta kepada kita itu pun harus dijaga kebersihannya nih. Jadi harta yang kita miliki itu hati-hati. Kalau dia tidak mampu untuk dengan baik kita jaga kebersihannya, sama lingkungan tidak kita jaga kebersihannya, maka yang hadir adalah laknat dan keburukan. Nah, ketika seseorang memiliki harta dan dia tidak coba jaga hartanya supaya tetap bersih, ini juga sama, laknat akan datang. Kenapa? Karena kotor pada hartanya itu juga akan membawa keburukan pada dirinya. Maka sahabat yang dicintai Allah, coba deh kita sama-sama merenung gitu. Kalau kita nampak sebenarnya sudah ada harta ini, bukan tidak punya, tapi kenapa kok saya tidak bisa merasakan kenyamanan, tidak bisa merasakan kedamaian, tidak bisa merasakan ketenangan dengan harta yang saya miliki? Bahkan kadang harta itu mendatangkan petaka untuk kita ya. Maka yang perlu untuk dilihat adalah cek kebersihan harta yang kita miliki. Kalau ternyata oh iya ya, zakatnya belum saya keluarkan zakatnya, sahabat. Ini kalau tidak segera dikeluarkan zakat, dia yang akan mengotori harta yang ada pada diri kita. Nah, kalau sudah kotor harta itu, maka keburukan itu akan senantiasa ditimbulkan dari harta yang kita miliki. Maka alangkah baiknya kalau kita mencoba untuk mampu senantiasa melazimkan, mewajibkan kepada diri kita pribadi, zakat yang sudah ditentukan hanya 2,5% ini keluarkan sebagai sarana untuk membersihkannya. Ingin mendapatkan kebaikan lagi dari kebersihan harta, keluarkan sedekah kita, keluarkan infak kita. Tidak akan pernah kurang harta yang disedekahkan, bahkan dia akan menambah kebersihan dan kebaikan dari harta yang kita miliki. Kalau ini kita keluarkan, makin bersih. Rumah saja kalau kita bersihkan terus, kita akan nyaman. Bagaimana kalau seandainya yang kita bersihkan itu adalah harta, maka kita akan merasakan kenyamanan dan kebahagiaan dengan harta yang kita miliki itu. Dan mudah-mudahan semakin kita mampu untuk membersihkan harta yang kita miliki, sebanyak itu pula lah Allah akan memberikan kebaikan dari limpahan harta yang Allah berikan kepada kita. Dan inilah poros surga. Mudah-mudahan dengan doa kita dan dakwah kita, kebersihan ini bisa tercipta, orang bisa tertular untuk bisa melaksanakan kebaikan ini, dan kebaikan ini makin meluas sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin bisa terrealisasi.
Sahabat yang dicintai Allah, Islam sebagai agama yang mulia sudah menerapkan pola hidup sehat dan mewajibkan untuk menjaga kebersihan. Sudah jelas bahwa kebersihan adalah bagian dari tuntunan amal ibadah yang wajib dijalankan bagi setiap umat muslim tanpa terkecuali. Sahabat yang dicintai Allah, ini ada pertanyaan kaitan dengan materi kita pada kesempatan kali ini ya. Masalah tentang kebersihan nih. Pertanyaannya boleh untuk kita jawab karena menggelitik. Ini dari Arifanoya. Tidak menyebutkan di mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah memberi peringatan kepada orang yang buang sampah sembarangan dengan media spanduk yang bertuliskan cabutlah nyawa orang yang buang sampah di daerah ini? Jazakallah. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Boleh nggak kita melarang orang untuk buang sampah tapi dengan spanduk seperti itu? Jadi ketika dibaca spanduknya jadi takut gitu ya. Padahal orang buang sampah nggak buang sampah juga pasti dicabut nyawanya kan, karena akhir kehidupan adalah kematian. Atau yang lebih ekstrim lagi, orang yang buang sampah di sini mati ketabrak kereta. Nauzubillah min dzalik. Yang pertama sahabat, kan kita ingin berdakwah ya. Dakwah harus dengan hikmah, dakwah harus dengan bagus, dakwah harus dengan santun lah ya. Ketika memang itu merupakan bahagian yang santun lebih baik. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, alangkah baiknya kalau kita ketika melihat ada orang yang berkelakuan tidak baik seperti membuang sampah sembarangan, bahkan kita sendiri yang terzolimi karena membuang sampahnya itu merugikan kita, membuat keburukan kita ya, bau mungkin kita dengan keberadaan sampah itu atau apalah bentuknya. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah doakan agar dia mampu untuk bisa mendapatkan hidayah dan kebaikan dari Allah sehingga dia tersadarkan. Yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pelajaran kepada dia. Dan ketika terus dia buang sampah nggak pernah tepat pada tempatnya, membuat kerusakan ya, keburukan, maka mohon yang terbaik sebagai pelajaran untuk dia. Dan mudah-mudahan ya kita diberikan kebaikan juga dari keinginan dan permohonan supaya Allah memberikan pelajaran kepada dia dengan kebaikan yang akan Allah berikan kepada dirinya. Selain kita menjaga kebersihan, kita niatkan untuk berdakwah agar orang juga merasakan kebaikan dari menjaga kebersihan, senantiasa untuk mampu mendoakan orang-orang yang mungkin saat ini belum mendapatkan hidayah untuk bisa menjaga kebersihan. Mudah-mudahan dengan doa kita dan dakwah kita, kebersihan ini bisa tercipta, orang bisa tertular untuk bisa melaksanakan kebaikan ini, dan kebaikan ini makin meluas sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin bisa terrealisasi. Dan inilah poros surga.